Halo semua, coba deh, pernah nggak kepikiran? Di mana sih sebenarnya hadirat Tuhan sekarang ini? Nah, dalam Injil Yohanes, kita menemukan jawaban yang, benar-benar mengejutkan. Jawabannya adalah, Yesus Kristus itu sendiri adalah kemah suci yang sejati, tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah kita. Yuk kita telusuri gagasan luar biasa ini bareng-bareng. Coba bayangin sejenak pertanyaan ini. Serius deh. Buat umat Yahudi di abad pertama, ini bukan cuma pertanyaan teoretis loh. Ini adalah kenyataan pahit yang meruntuhkan dunia mereka. Dan ini jadi inti dari krisis yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai dengan coba memahami sebuah krisis yang benar-benar mengguncang fondasi keyakinan mereka saat itu. Jadi gini, hancurnya bait suci pada tahun 70 Masehi itu jauh lebih dari sekedar kehilangan sebuah bangunan. Coba bayangkan jantung sebuah komunitas dicabut paksa. Kira-kira separah itulah bencana teologis yang mereka hadapi. Kenapa? Karena bait suci adalah tempat di mana hadirat Allah yang mulia, yang disebut Shekinah, berdiam. Tanpa itu, mereka langsung bertanya-tanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kami? Kehancuran ini serius deh, meninggalkan lubang spiritual yang gede banget. Coba bayangkan, seluruh cara hidup mereka, ibadah, pengorbanan, bahkan identitas mereka, semuanya lenyap dalam sekejap. Ini memaksa mereka mencari jawaban baru atas pertanyaan paling fundamental. Di mana dan bagaimana caranya kita bisa bertemu Tuhan sekarang? Nah, di tengah krisis yang segelap inilah, Injil Yohanes muncul dengan sebuah jawaban. Dan jawaban ini benar-benar radikal, mengubah segalanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ayat ini, teman-teman, adalah kuncinya. Ini bukan sekedar puisi indah buat kartu Natal ya. Ini adalah sebuah klaim teologis yang super kuat. Dan ini jadi semacam peta untuk kita memahami seluruh Injil Yohanes. Oke, mari kita bedah sedikit. Kata Yunani untuk diam di sini adalah skeneo. Ini bukan kata sembarangan. Secara harfiah artinya itu mendirikan kemah. Keren kan? Ini langsung mengingatkan kita sama kemah suci di padang gurun, yang disebut Mishkan. Jadi intinya Yohanes lagi bilang gini, kalian ingat nggak hadirat Tuhan yang dulu tinggal di dalam tenda? Nah sekarang dia berkemah di dalam tubuh manusia, yaitu Yesus. Sekarang, yuk kita lihat perbandingannya secara langsung. Antara kemah suci yang lama dengan yang baru, yang hidup ini. Lihat deh, kontrasnya di sini, benar-benar luar biasa. Kemah suci yang lama itu kan dibuat dari emas, perak, semua bahan mahal. Tapi ya, benda mati. Nah, kemah yang baru ini terbuat dari daging atau sarks dalam bahasa Yunaninya. Sesuatu yang hidup, hangat, dan bahkan rapuh. Dan yang paling penting, lihat bagian akses. Dulu terbatas banget, cuma buat para imam. Sekarang, terbuka lebar buat semua orang yang percaya. Perubahannya drastis banget. Coba dipikirin lagi betapa radikalnya ide ini. Kemuliaan Allah yang tadinya nggak bisa didekati, sekarang nggak lagi terkunci di dalam kotak emas, tapi berdiam dalam kerapuhan tubuh manusia. Artinya, hadirat ilahi sekarang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar melalui Yesus. Tapi, di manakah kemuliaan bait suci yang hidup ini kelihatan paling jelas, paling puncaknya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, di mana kemuliaan ini paling utuh? Jawabannya bukanlah saat dia melakukan mujizat yang spektakuler atau saat dimuliakan di atas gunung. Yohanes justru mengarahkan kita ke tempat yang paling nggak kita duga. Nah, disinilah kejeniusan Yohanes kelihatan banget. Dia pakai satu kata Yunani, hupsoo, yang artinya itu double, canggih banget. Arti pertama adalah ditinggikan secara fisik, ya kayak digantung di atas kayu salib. Tapi arti keduanya adalah dimuliakan atau diagungkan. Bagi Yohanes, dua hal ini itu satu paket. Jadi momen di mana Yesus dihina habis-habisan di mata dunia, justru itulah puncak pemuliaannya. Jadi poin kuncinya begini, menurut Yohanes, salib itu bukan tanda kekalahan. Justru sebaliknya, salib itu adalah puncak dari ibadah. Salib jadi kayak mezbah yang sejati, tempat di mana tujuan utama bait suci, yaitu mendamaikan Tuhan dan manusia, akhirnya tercapai dengan sempurna. Melalui apa? Melalui pengorbanan diri Kristus. Oke, kita lanjut ya, karena ceritanya ndak berhenti di tubuh fisik Yesus aja. Ini terus berkembang. Perpindahan bait suci dari bangunan ke tubuh Kristus itu udah jadi lompatan yang luar biasa. Tapi, ada satu lompatan terakhir lagi yang sama pentingnya.
Dan ayat ini dari Paulus menangkap warisannya dengan begitu indah. Ide ini jadi super penting buat gereja mula-mula. Bait suci Allah yang baru di bumi ternyata bukan lagi satu orang, tapi sebuah komunitas, yaitu kita, orang-orang percaya, yang disatukan dalam Kristus dan jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Terus apa artinya ini semua buat kita sekarang? Simpelnya gini, pertama, hadirat Tuhan yang paling nyata itu bukan di dalam gedung gereja yang megah, tapi di antara kita, di dalam komunitas. Kedua, akses ke Tuhan itu bukan lewat ritual yang rumit, tapi lewat hubungan pribadi dengan Kristus. Ketiga, ibadah itu bukan cuma acara hari Minggu, tapi seluruh hidup kita. Dan yang paling penting, artinya kita sebagai komunitas sekarang dipanggil untuk jadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan ke dunia. Nah, pertanyaan ini mengubah semua teologi kuno tadi menjadi tantangan yang sangat relevan buat kita hari ini. Jika kita adalah bait suci Allah yang hidup, gimana dong cara kita membangun hubungan kita, pelayanan kita, dan kesaksian kita? Supaya kita benar-benar jadi tempat di mana kemuliaannya itu tinggal dan bisa dilihat sama dunia. Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.